Halo semua, M-Story di sini. Film survival biasanya penuh dengan petualangan, adrenalin maupun memberikan penonton empati sekaligus rasa putus asa. Namun beda dengan survival kali ini, memakai aktris sekelas Kelly Brook yang bikin penonton lupa dengan plot, lupa dengan kedalaman interaksi, narasi maupun sinematografi. Hanya berfokus lekuk tubuh Kelly Brook. Dan ini dia Survival Island 2005 besutan Stewart Reville. Scene dibuka dengan seseorang perempuan terombang-ambing di tengah lautan. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya, mungkin sebuah bencana melanda dia. Kemudian ia terdampar di pulau tak terpenghuni. Lalu scene kembali sebelum tragedi melanda. Jack sang pengusaha beserta sang istri Jennifer menyewa kapal pesiar untuk berlibur. Saat ingin menaiki kapal, ia mengagumi pria bernama Manuel, seorang awak kapal. Jennifer juga mau diselingkuhin, itu candaan bersama temannya. Kemudian saat semua sudah naik, melihat Manuel bertengkar dengan wanita itu. Entah ada masalah apa sih wanita begitu marah dan mengancam Manuel. Singkat cerita, kapal sudah berlayar. Lalu Sin kembali ke wanita tadi. Ia terlihat melakukan ritual mengelilingi simbol pemujaan serta menggenggam erat foto Manuel. Dengan mengambil boneka mengerikan, ia lekas meletakkan tepat di tengah simbol. Bacaan mantra begitu aneh hingga yang terjadi, seketika hidung Manuel mengeluarkan darah, bukti seseorang telah tersakiti hatinya hingga ia nekat melakukan seperti itu. Kembali ke kapal pesiar, terlihat Jack sedang asik memancing. Kemudian ia meminta makanan serta minuman. Namun Manuel tak ingin melayani. Ya, dikarenakan Jack tak sedikit pun menghargai sikapnya, membuat Manuel kesal. Lalu sang atasan memarahi, menyuruh melayani apapun sikap mereka, layanilah. Sebab mereka orang kaya yang menyewa kapal ini. Tapi Manuel tetap tidak mau, membuat sang atasan marah sampai akan menurunkan di pelabuhan berikutnya. Merasa semua orang tak menghargai, Manuel putuskan melompat sekarang bermodal kacamata selam. Tapi ia membuat kesalahan melempar kain di tepat kompor yang masih menyala, sehingga mengakibatkan kebakaran membuat semua panik. Tepat pada waktunya saat kapal terbakar, mereka sudah menyelamatkan diri dengan perahu kecil. Namun saat malam badai menerjang mengakibatkan semua orang berpisah. Jenny yang terombang-ambing di tengah lautan seperti kita lihat di scene awal tadi. Jenny sendirian di pulau itu, lalu saat meratapi nasibnya, ia melihat seorang terapung. Kemudian Jenny mendekati menyeret ke bibir pantai, berharap si kapten masih hidup. Akan tetapi si kapten sudah tak bernyawa. Di waktu bersamaan, Manuel sudah duluan meninggali pulau itu. Tidak tahu pastinya, tiba-tiba Manuel muncul aja. Mungkin setelah kejadian bertengkar dan ia melompat terus terdampar di pulau itu. Kini mereka berhari-hari makan mengandalkan alam, membuat rumah-rumahan untuk berlindung dari dinginnya malam. Walaupun dilihat dari kondisinya tetaplah dingin. Saat esok hari, Manuel mengajak berenang. Mengingat pakaian cuma satu, Manuel menyuruh mencopot saja. Tak ada ragu, melihat Manuel terlihat segar, Jenny pun ikut. Saat asik berendam, Jenny mulai membuka obrolan tentang wanita yang menamparnya. Lalu Manuel mengatakan bahwa ia ingin menikah denganku. Tapi Manuel tidak mau. Kemudian wanita itu ingin membuatku sengsara selama hidup. Obrolan panjang sampai menjelang malam. Seperti biasa, ketika pagi Manuel berangkat mencari ikan. Tapi saat kembali ia menemukan Jack tergeletak. Mengetahui si suami selamat, Jenny lekas lari menghampiri.
Tapi melihat kemesraan membuat Manuel agak gimana gitu. Mengingat sewaktu di kapal dua orang inti kurang begitu akrab. Ya mending Manuel menghindar aja. Lalu Jenny mendekati mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan suaminya dan berlanjut main air. Melihat kedekatan mereka membuat Jack cemburu. Saat kembali Jack menuduh Jenny berselingkuh dengan pria itu. Jack juga mencurigai kenapa Manuel sempat membawa kacamata selam. Apalagi saat peristiwa kebakaran Manuel tidak terlihat. Lantas ia menyimpulkan mungkin kejadian itu ada hubungannya dengan Manuel. Tak mau menganggap omongan suami, Jenny malah memuji Manuel baik, dia pintar menyelam mencari ikan. Lantas Jenny pergi bersamanya. Tanpa sepengetahuan mereka, Jack mengambil alih rumah-rumahan karena ia tak mau berkumpul dengan Manuel. Mengetahui hal itu Jenny marah. Sebab selama ini yang mencari makanan Manuel. Di sisi lain Manuel tidak mempermasalahkan, malah memberi makanan hasil buruannya. Namun saat mengejek membuat rumah-rumahan jelek, Manuel pun marah. Menyuruh Jack mencari makanan sendiri serta tidak mau menolong dalam kondisi apapun. Setelah kejadian barusan membuat Jenny marah. Karena Jack tidak bisa sama sekali mencari makanan dan kita akan mati kelaparan di pulau ini. Tak mau dapat omelan sang istri, Jack mulai berusaha mencari makanan. Akan tetapi tak mempunyai pengalaman survive, kepiting basisir pun dimakan. Ia pun langsung muntah-muntah. Berlanjut mencari ikan hingga ia menyelam. Ia lakukan itu semua sia-sia, yang dapat malah istri. Namun saat melihat Manuel membawa ikan, Jack tak ingin kalah. Menyuruh Jenny ke daratan duluan sedangkan Jack menyelam lagi. Melihat Manuel makan enak, Jenny terdiam sambil melihat. Manuel pun menyuruh bergabung, mumpung Jack tidak tahu. Daripada mati kelaparan, Jenny pun mau makan. Ia juga meminta maaf kelakuan Jack. Sebelum kelakuannya diketahui Jack, ia pun lekas beri meninggalkan kecupan amis ikan. Tak mau ketahuan, Jenny mengubur bekas pemberian Manuel mengingat Jack sudah kembali. Lalu berlanjut hari entah keberapa, Jack mengetahui Manuel mencuri api bekas unggun. Jack pun marah dan berlanjut berkelahi. Dirasa perkelahian itu menyakitkan, Jack memilih mengambil ikan Manuel saja. Merasa dirinya tidak mempunyai senjata berburu, Jack mulai membuat. Tapi ia mulai membuat ulah lagi, mencuri kacamata selam Manuel. Saat mengetahui ia pun marah, bahkan ingin membunuh bermodalkan tombak ikan. Manuel lekas mencari Jack, namun Jenny menghalang berusaha menghentikan Manuel. Ya pada intinya Jenny berhasil menghentikan Manuel. Menghentikan dalam arti melakukan nempel-nempel. Tentunya tanpa sepengetahuan Jack. Saat kembali, Manuel hanya terdiam, tidak ada reaksi marah sedikit pun. Sesekali ia menoleh melihat kekisruhan rumah tangga. Mengetahui Jenny telah berselingkuh dikarenakan Jenny tidak bisa membohongi diri sendiri. Pertengkaran yang sangat unik, Jack menyeret ke tempat Manuel begitu saja. Lantas pergi ke tebing tinggi, tapi bukan untuk bunuh diri, cuma ingin mendalami ilmu survive. Barang bekas juga bisa digunakan kacamata selam oleh Jack. Saat menyelam bukannya dapat ikan malah mendapatkan perahu kecil. Ia mencoba narik ke daratan sekuat mungkin. Namun saat Jack sedang patah hati, Jenny dikubuk derita enak-enakan. Tapi saat mengetahui Jack menarik sesuatu, ia langsung lari mendekati ingin menolong. Jack pun langsung menolak, menyuruh pergi saja. Kemudian Jenny mendekati saat ia memperbaiki perahu temuannya.
Jack juga mengatakan akan meninggalkan pulau ini besok. Kedatangan Jenny membuat Jack marah. Ya, mungkin rasa sakit hati begitu mendalam saat melihat Jenny. Dan perahu kecil pun sudah jadi menurut dia. Ketika ingin mulai berlayar, gara-gara melihat Manuel mendapat ikan besar, ia pun tak ingin kalah. Meninggalkan perahu kecil dan berlanjut menyelam. Akan tetapi saat keberadaannya tidak diketahui, Manuel mencuri perahu kecilnya. Dengan susah payah mendorong, ia ketahuan Jack. Mengetahui perahu temuannya tercuri, ia lari sekencang mungkin. Alhasil sia-sia, perahu sudah berlayar. Tak mau memikirkan mereka, Jack duduk dengan santai sambil meminum air kelapa. Jenny Manuel berharap ingin cepat sampai ke daratan berpenghuni. Alih-alih cepat ke daratan, perahu mereka mulai bocor sehingga tenggelam dan ia pun harus kembali ke tempat Jack. Sedangkan Jack tetap aja santai sambil menikmati makanan. Saat ingin tidur, ia mendengar suara Jenny memanggil-manggil Manuel. Setelah mendekati, Jack mengaku semua itu ulahnya. Seakan Jenny tak percaya Jack menjadi kejam seperti itu. Mengetahui Manuel, ia lekas mendatangi, namun saat Jenny menghentikan, ia dibuang begitu saja. Akhirnya Manuel merasakan tombak Jack yang karatan itu. Manuel juga membalas timpukan batu karang dan malam pun tiba. Jack berpenampilan seperti Rambo ingin membuktikan kekuatan sesungguhnya. Tapi ia meluapkan kekesalannya sang istri dengan cara mengikat karena sudah berani berselingkuh lupa dengan perjanjian awal menikah. Dari kejauhan, Manuel berlari balas dendam kekalahan siang tadi dan berakhir berkat bantuan Jenny. Manuel bisa kabur. Keesok hari, Jack mencari Manuel berbekal tameng seadanya. Sampai wilayah itu suasana menjadi mengerikan. Apalagi Sin kembali ke mantan kekasih Manuel melakukan ritual aneh. Secara bersamaan, Jack mengetahui keberadaan Manuel. Kedua kali ia merasakan tombak Jack. Ditambah wanita itu menjatuhkan boneka. Entah gara-gara boneka atau tombak Jack, Manuel bisa terjatuh. Namun Manuel masih bisa membalas. Tapi saat mengangkat batu, Manuel terjatuh bersama dengan ulah mantan kekasihnya. Selang beberapa hari kemudian, ada kapal sandar. Seseorang penduduk sedang menghampiri Jenny. Mereka mengajak pergi dari pulau ini. Jenny diperlakukan sangat ramah. Tidak diketahui pasti orang itu dari mana, pokoknya baik aja. Namun beda hal nasibnya Jack. Ia ditinggal Jenny begitu saja. Walaupun mengetahui keberadaan Jack, mungkin masih sakit hati atas kematian Manuel. Yang penting Jenny selamat dan cerita pun berakhir. Walaupun film ini bertema bertahan hidup di pulau terpencil, tapi mereka bukan terlihat sedih seakan menikmati kehidupan sekarang, malah berfokus perselingkuhan. Jack ingin mempertahankan rumah tangganya dalam kondisi apapun. Namun tidak dengan Jenny, ia malah terpengaruh kebaikan Manuel. Seseringkali ia melakukan nempel-nempel tanpa sepengetahuan Jack. Walaupun Jack sudah mengetahui kelakuan istrinya, ia mencoba diam. Tapi di kemudian hari Jack marah sejadi-jadinya ingin membunuh Manuel. Apalagi kengerian bertambah saat mantan kekasih Manuel melakukan ritual aneh. Secara bersamaan perkelahian mereka berujung nyawa Manuel hilang. Dan di akhir film Jenny mendapatkan pertolongan warga setempat serta meninggalkan Jack sendirian di pulau itu. Udah gitu aja pembahasan film ini. Mohon maaf bila ada kata atau editan yang memaksakan dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.